saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bertemu lagi dalam program motivasi setiap hari. Dan kali ini kita akan berbicara di tengah situasi yang ramai ini. Kita akan berbicara bahwa dalam hidup ini faktor Tuhan sangat menentukan. Artinya Tuhanlah yang menjadi penentu dalam hidup ini. Dan satu hal kita baca dulu dalam Lukas 12 ayat 24. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang menarik, ya. Yesus menggambarkan bahwa burung gagak ini tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung atau gudang, tapi diberi makan oleh Allah. Nah, hal ini saya ingin bagikan kepada saudara bahwa bagaimana hal ini bisa terjadi. Satu hal yang pasti bahwa Tuhanlah penentu. Tuhanlah yang menentukan dalam hidup ini. Nah, saya mau saudara melihat bahwa ada 3 hal yang sanggup Allah kerjakan dalam hidup saudara. Ada 3 hal. Hal yang pertama yaitu bahwa Allah bisa memakai keadaan yang tidak mungkin menjadi berkat, atau hal-hal yang tidak menguntungkan menjadi berkat dalam hidup saudara. Kalau saudara perhatikan bahwa burung gagak yang warnanya hitam, yang dikenal dalam dunia magic, ya, atau dalam budaya mitologi, di sana dikatakan bahwa burung gagak itu selalu membawa keburukan, burung gagak mendatangkan kesulitan dan seterusnya. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan saudara, bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang digambarkan, yang saya gambarkan ini bisa kita lihat dalam peristiwa Elia. Elia dalam waktu dia menghadapi kesulitan, dia menghadapi satu keadaan kekeringan, maka Allah memelihara Elia melalui burung gagak. Burung gagak dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Elia, di mana burung gagak membawakan Elia roti untuk dimakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin katakan bahwa saudara, Allah bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan, ya, menjadi berkat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya perhatikan bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup menyatakan kuasanya. Kalau kita lihat, Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 29 seperti ini, seekor pun, ya, dikatakan seekor pun tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Apa yang saya ingin katakan bahwa dalam ayat Matius 10 ayat 29 di sana dikatakan bahwa burung pipit itu, saudara, tidak akan jatuh ke bumi kalau bukan kehendak Bapa. Artinya kembali lagi faktor Tuhan yang terutama, ya. Kalau Tuhan memberkati kita, maka tidak ada satu hal yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan menolong kita, maka tidak akan ada satupun yang dapat menghalangi pertolongan Tuhan. Nah, ini harus kita pegang, kita harus jadikan patokan dalam hidup kita. Kita harus andalkan Tuhan. Kerja dengan rajin, dengan tangan yang rajin, saudara, sekuat tenaga semampu kita. Tapi satu hal, letakkan pengharapanmu, letakkan segala sesuatu yang engkau inginkan di dalam tangan Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang saya mau katakan begini, apapun persoalan yang saudara hadapi, apapun kesulitan yang saudara hadapi, satu hal, jangan keluar dari Tuhan. Artinya saudara, tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Saat saudara bisa ada di dalam Tuhan, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tapi pada saat saudara keluar dari di dalam Tuhan, keluar dari Tuhan, maka kemungkinan pertolongan Tuhan itu akan jauh daripada saudara. Inilah yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa mari kita tetap memiliki motivasi, kita memiliki semangat, bahwa dalam hidup ini Tuhan menentukan. Jangan saudara melihat keadaan
saudara yang lagi tidak menguntungkan. Jangan saudara melihat keadaan saudara yang tidak menyenangkan, saudara langsung hilang harapan dan seterusnya. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang menentukan di dalam segala keputusan. Rancangan saudara itu bagus, tapi keputusan ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua, bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara kapanpun Allah menyediakan waktu untuk menolong saudara. Dan yang ketiga, jangan keluar dari rencana Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan, sehingga apapun kesulitan saudara, saudara pasti akan ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di tengah situasi yang ramai ini, hamba-Mu memberitakan kebenaran-Mu. Berkati semua umat-Mu yang melihat program ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat saudara. Inilah motivasi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.